Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Ibu Bapak yang kami hormati. Saya Nadia Farahina yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Guna mengakselerasi transformasi sistem pendidikan dan memastikan semua murid mendapat pengalaman belajar yang berkualitas, Kemendikbudristek terus berupaya melakukan berbagai terobosan melalui Merdeka Belajar. Sebagai bagian dari Merdeka Belajar, Kemendikbudristek telah melaksanakan asesmen nasional yang mengukur kualitas hasil belajar nasional, yang mengukur kualitas hasil belajar literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas lingkungan belajar di seluruh Indonesia. Platform Rapor Pendidikan yang diluncurkan sebagai kebijakan Merdeka Belajar episode ke-19 merupakan tindak lanjut dari asesmen nasional serta sebagai inovasi dalam upaya menghadirkan penjaminan mutu pendidikan yang semakin holistik. Melalui platform Rapor Pendidikan, kita ingin memberikan kemudahan bagi sekolah dan pemerintah daerah dalam melakukan refleksi untuk menyusun rencana perbaikan pendidikan yang tepat sasaran dan berbasis data. Demi mewujudkannya, Kemendikbudristek terus mengembangkan dan memperbarui platform rapor pendidikan agar dapat menjawab kebutuhan sekolah dan pemerintah daerah. Rapor pendidikan versi 2.0 menghadirkan berbagai fitur baru. Telah hadir bersama kita Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, serta Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Selamat pagi Ibu dan Bapak, terima kasih telah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai agenda pada hari ini, mari kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim. Kepada Mas Menteri, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perjalanan 3 tahun Merdeka Belajar telah menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan di Indonesia untuk melakukan aksi nyata pembenahan sebagai upaya untuk mengakselerasi transformasi kita. Salah satu aksi nyata yang penting dilakukan adalah refleksi dan perencanaan yang berbasis pada data tentang kualitas pembelajaran kita. Untuk mendukung perencanaan itu, Kemendikbudristek sejak 2021 menyelenggarakan asesmen nasional
sebagai cara baru mengevaluasi sistem pendidikan. Kemudian tahun lalu kami menghadirkan platform rapor pendidikan untuk membantu sekolah-sekolah melakukan perencanaan berbasis data. Dengan platform ini, satuan pendidikan dapat memanfaatkan hasil asesmen nasional sebagai bahan refleksi untuk membenahi aspek-aspek seperti kompetensi literasi dan numerasi, karakter profil pelajar Pancasila, dan keamanan lingkungan belajar dari kekerasan. Berkat semangat kita semua untuk mentransformasi pendidikan Indonesia, alhamdulillah platform rapor pendidikan sampai akhir tahun lalu sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 284.000 satuan pendidikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dan Bapak semua untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan demi memenuhi kebutuhan peserta didik kita hari ini. Pada saat yang sama, kami di Kemendikbudristek melakukan evaluasi dan adaptasi untuk memastikan terobosan Merdeka Belajar dapat mendukung transformasi pendidikan. Kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dengan pengawas, kepala satuan pendidikan, guru, dan tim UPT di daerah untuk mendapatkan masukan terkait rapor pendidikan Indonesia. Masukan itu kami gunakan sebagai landasan untuk mendesain ulang dan menyempurnakan platform rapor pendidikan agar dapat semakin menjawab kebutuhan di lapangan. Dan hari ini kita akan merilis secara resmi penyempurnaan platform rapor pendidikan yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan mulai dari PAUD, pendidikan dasar, menengah, SLB, hingga vokasi. Rapor pendidikan yang telah disempurnakan ini akan mendukung satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data dengan identifikasi masalah yang lebih ringkas, refleksi akar masalah yang lebih komprehensif, dan langkah konkret pembenahan yang semakin mendorong aksi nyata untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Selain itu, kami juga memperluas akses terhadap platform rapor pendidikan Indonesia sehingga pendidik, tenaga kependidikan, dan operator sekolah dapat mengambil peran dalam memahami kondisi satuan pendidikan masing-masing dan menentukan prioritas pembenahan bersama. Oleh karena itu, cek kondisi satuan pendidikan Anda melalui rapor pendidikan. Lakukan pembenahan satuan pendidikan sekarang sesuai dengan prioritas kebutuhan yang paling mendesak. Mulai pembenahan dari langkah yang paling sederhana, baik itu dengan atau tanpa anggaran. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga menghimbau Ibu dan Bapak di pemerintah daerah, serta para kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, mitra pembangunan, dan seluruh masyarakat untuk terus memastikan pemanfaatan platform rapor pendidikan Indonesia secara optimal. Kolaborasi kita semua adalah kunci dari transformasi pendidikan Indonesia. Mari perkuat gotong royong kita untuk melakukan pembenahan, mendorong kemajuan, dan melanjutkan langkah serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Mas Menteri atas sambutannya. Baiklah, Ibu dan Bapak tentu sudah tidak sabar untuk mengetahui apa saja ya fitur-fitur terbaru dari platform rapor pendidikan. Untuk itu, yuk kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu Guru, para operator dan kepala satuan pendidikan yang saya banggakan. Merdeka Belajar adalah upaya untuk mentransformasi sistem pendidikan guna memastikan semua murid mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Sebagai bagian dari Merdeka Belajar, Kemendikbudristek telah melaksanakan asesmen nasional yang mengukur kualitas hasil belajar literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas lingkungan belajar di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Hasil asesmen nasional ini kami sampaikan sebagai umpan balik dan dasar untuk melakukan perencanaan berbasis data melalui platform rapor pendidikan. Platform rapor pendidikan ini menjadi alat bagi satuan pendidikan untuk melakukan identifikasi, refleksi, dan benahi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi terima kasih pada lebih dari 284.000 satuan pendidikan yang sudah mengakses platform rapor pendidikan. Ada banyak yang sudah terbantu, tapi tidak sedikit mungkin yang masih punya beragam pertanyaan, seperti harus mulai dari mana? Bagaimana memahami indikator prioritas? Mana langkah pembenahan yang harus didahulukan? Untuk itu, kami telah berkolaborasi dengan Kepala Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dari berbagai daerah untuk menyempurnakan
platform rapor pendidikan agar lebih menjawab kebutuhan Anda. Sehingga di tahun ini, platform rapor pendidikan hadir untuk membantu Anda melakukan proses identifikasi yang lebih ringkas, refleksi yang lebih komprehensif, dan benahi yang lebih konkret dengan beragam inspirasi aksi pembenahan untuk lebih mendorong aksi nyata. Mari kita simak setiap proses perencanaan berbasis data dengan rapor pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Assalamualaikum proses identifikasi masalah menjadi lebih ringkas dengan halaman ringkasan. Halaman ini diawali dengan deskripsi ringkas kondisi satuan pendidikan yang dapat dibaca kurang dari 1 menit. Kemudian diikuti oleh 6 indikator prioritas bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta 8 indikator prioritas bagi jenjang SMK. Warna indikator kini menjadi 3 warna saja. Merah untuk kondisi yang kurang, kuning untuk kondisi sedang, dan hijau untuk kondisi yang sudah baik. Dan di dalam tiap kartu indikator, Anda dapat menemukan perbandingan hasil capaian dengan tahun sebelumnya. Tombol arti capaian saya untuk memahami skor dari setiap indikator dan dari mana sumber datanya. Rentang nilai indikator yang sudah seragam dengan skala 0 sampai 100, dan terdapat pula informasi posisi satuan pendidikan Anda dibanding satuan pendidikan lainnya. Kedua, refleksi akar masalah menjadi lebih komprehensif dengan halaman akar masalah. Cari tahu akar masalah mengapa capaian Anda berwarna merah, kuning, atau hijau dengan klik pelajari akar masalah di kartu indikator prioritas pada halaman ringkasan. Anda akan berpindah ke halaman akar masalah dan di sana Anda akan menemukan deskripsi indikator prioritas yang sedang Anda pelajari, 4 kartu akar masalah utama dengan posisi 1 di kanan atas dan 3 di bawah, lengkap dengan berbagai komponen akar masalah. Anda juga diajak untuk berhenti dan merefleksikan sejenak mengenai capaian indikator prioritas Anda. Laporan lengkapnya juga dapat diunduh dalam format Excel. Ketiga, sekarang Anda tidak perlu bingung dalam menentukan langkah pembenahan, karena rapor pendidikan sudah dilengkapi dengan berbagai inspirasi benahi yang lebih mendorong aksi. Di bawah setiap akar masalah terdapat beragam inspirasi benahi untuk meningkatkan capaian indikator prioritas yang sudah disesuaikan dengan akar masalahnya. Susunan inspirasi benahi juga sudah sesuai, dimulai dengan indikator akar masalah yang paling mendesak. Setiap inspirasi benahi dilengkapi dengan tautan langsung ke langkah pembenahan konkret seperti pelatihan mandiri yang relevan di platform Merdeka Mengajar. Dengan penyempurnaan ini, rapor pendidikan diharapkan dapat membantu proses perencanaan berbasis data, sehingga setiap satuan pendidikan dapat melakukan identifikasi, refleksi, dan pembenahan yang sesuai kebutuhan satuan pendidikan Bapak dan Ibu semua. Dan tentunya semua langkah tersebut kita lakukan demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Untuk detail penggunaan lebih lanjut, jangan lupa tonton rangkaian video tutorial perencanaan berbasis data menggunakan rapor pendidikan. Ayo, mulai benahi sesuai kebutuhan, mulai dari rapor pendidikan. Menarik sekali ya Ibu Bapak, itu karena berbagai perbaruan dilakukan secara terus-menerus. Kemendikbudristek terbuka terhadap masukan dan melakukan evaluasi berkelanjutan. Pembaruan ini diharapkan makin mempermudah kepala sekolah, guru, dan seluruh warga sekolah dalam melakukan pembenahan yang sesuai kebutuhan, demi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Sebelumnya, Kemendikbudristek telah melakukan perilisan terbatas platform rapor pendidikan versi 2.0 kepada sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan.
Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Hari ini genap 1 tahun sejak rapor pendidikan diluncurkan oleh Mas Menteri sebagai Merdeka Belajar episode ke-19. Lebih dari 90% satuan pendidikan mengadopsi platform rapor pendidikan ini. Tanpa dimulai dengan kepala sekolah dan guru yang unggul, kita tidak akan bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas. Bagaimana rapor pendidikan dapat membantu ibu bapak kepala sekolah dan juga bersama guru-gurunya melakukan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan tepat guna berdasarkan data. Katanya banyak yang senior di sekolah ibu, guru-gurunya kok bisa itu? Pasti ada beberapa guru yang terkendala, terutama yang tadi disampaikan Bapak senior, tapi bukan berarti menjadi penghalang. Ini ada budaya sekolah yang belajar sama-sama dan berbagi. Betul. Ini mirip tadi sama yang dari Bu Wiwi, komunitas belajar, tapi di sini juga Ibu menekankan ada saling berbagi gitu ya. Intensitas kami, karena kami di SMK, dengan dunia industri, dengan alumni, dengan dunia usaha itu semakin erat. Nah, mimpi anak-anak pada saat mereka masuk ke SMK, mereka ingin melanjutkan, mereka ingin bekerja, kelihatannya akan lebih cepat tercapai. Itu kami sangat terbantu. Kenapa? Karena dari isian awal yang kita nggak tahu nih indikator ini bagaimana ya isinya gitu kan, perlahan-lahan kita belajar dengan panduan yang ada pada saat itu, kita isi dan memang menghasilkan sesuatu. Apa itu layanan yang dibutuhkan oleh satuan di semester berikutnya. Bukan aib sebenarnya kalau kita menemukan itu, tapi justru keberhasilan mengevaluasi diri. Sehingga kami selenggarakan program-program kegiatan yang banyak melibatkan orang tua. Salah satunya adalah menghadirkan orang tua sebagai narasumber belajar. Pemerintah ya khususnya di sini Kemendikbudristek ini betul-betul telah memberikan arahan kepada kami bagaimana betapa pentingnya tidak hanya dalam PMM, jadi para guru atau siapapun masyarakat pada umumnya kita harus terbiasa dengan self study. Artinya untuk kemauan untuk belajar mandiri atau self study itu juga merupakan sebuah modal bagi kita untuk terus bergerak. Tapi jangan kalau udah pinter jangan cuma buat sendiri, harus berbagi. Saya sekali lagi mengajak ibu bapak semua, ayo kita eksplorasi, kita gunakan rapor pendidikan versi 2.0. Tetap semangat untuk pendidikan anak bangsa. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Kita bisa melihat bersama bagaimana platform rapor pendidikan membantu sekolah dan pemerintah daerah dalam menyusun program dan pembenahan yang sesuai dengan kebutuhan. Semoga semakin banyak ya manfaat yang dapat dirasakan oleh sekolah dan pemerintah daerah. Sekarang kita akan memasuki sesi diskusi bersama dengan Kepala SMP LB Negeri Ternate, Ibu Fani, Kepala SDN 39 Pontianak, Ibu Fatinam, serta Kepala SMPN 38 Bandung, Bapak Suratman. Sesi diskusi ini akan dimoderasi oleh Kepala BSKP, Bapak Anindito Aditomo. Kepada Pak Nino, kami silakan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Halo Bu Fani dari Ternate, Pak Suratman dari Bandung, dan Bu Fatinam dari Pontianak. Apa kabar? Semoga semuanya sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang santai di acara peluncuran rapor pendidikan versi yang kedua ini. Seperti kita tahu dan tadi sudah disampaikan Mas Menteri juga, kami di Kemendikbudristek sudah menjalankan asesmen nasional. Sekarang sudah 2 kali, 2021 dan 2022 kemarin. Ini kita lakukan untuk memotret kualitas pendidikan di setiap sekolah, di setiap satuan pendidikan, dan di setiap daerah di Indonesia. Nah, hasilnya untuk tahun 2021 itu sudah disampaikan kepada satuan pendidikan dan daerah melalui platform rapor pendidikan versi yang pertama pada tahun 2022 kemarin. Sekarang kita meluncurkan versi yang kedua, versi yang sudah kita perbaiki, kita sempurnakan berdasarkan masukan terutama dari Bapak Ibu Kepala Sekolah nih. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini kami undang karena sekolah Bapak dan Ibu ini punya praktek yang sangat baik
yang bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain dalam memanfaatkan rapor pendidikan. Karena sebagus apapun datanya, sebagus apapun platformnya, kalau tidak dipakai ya tidak ada manfaatnya, gitu ya, tidak ada dampaknya kepada kualitas pembelajaran yang dirasakan siswa. Padahal itu yang kita inginkan, itu tujuan utamanya. Nah, boleh tolong ceritakan singkat Bapak dan Ibu bagaimana rapor pendidikan itu dimanfaatkan untuk refleksi dan perencanaan berbasis data di sekolah Bapak Ibu. Apa bedanya dari sebelum ada platform rapor pendidikan nih? Kalau saya boleh mulai dari Ibu Fatina dulu ya, yang dari silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami di pagi ini. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa bagaimana sekolah kami dalam penyusunan program di sekolah sebelum adanya rapot pendidikan. Nah, pada waktu itu kita menggunakan fitur yang namanya evaluasi diri sekolah, yang atau biasa disebut dengan EDS, yang mana dari hasil evaluasi diri sekolah itu menghasilkan suatu yang namanya rapot mutu, Bapak. Jadi rapot mutu pada waktu itu yang banyak berkecimpung di sana hanya kepala sekolah dan guru. Ya Pak ya. Nah, jadi kepala sekolah dan guru berkolaborasi dalam pengisian EDS untuk mencapai rapot mutu pendidikan. Nah, setelah dengan adanya rapot pendidikan yang sekarang ini signifikannya sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa di dalam fitur-fitur yang ada di dalam rapot pendidikan. Yang sangat signifikan sekali perbedaannya adalah di dalam rapot pendidikan itu yang kegiatan dalamnya itu tidak hanya kepala sekolah dan guru, tetapi yang terlibat juga siswa. Nah, siswa yang terlibat inilah juga bukan merupakan pilihan dari sekolah, tetapi dilihat dari daftar Dapodik di Kemdikbud. Maka dari itu, kami tidak bisa memilih siswa-siswa kami yang punya potensi atau berprestasi. Nah, dari jawaban melalui asesmen Pak ANBK itu siswa-siswa kami terutama di dunia SD, Pak, dunia sekolah dasar itu memang masih sangat-sangat jujur, tidak ada tidak ada dia sedikit ingin berbohong atau bagaimana melihat apa adanya nyata yang dilihat di sekolah. Hasil jawaban mereka itu, ya Pak ya, sehingga membuat sekolah itu menjadi begini loh potret pendidikan yang sekarang ini untuk kami dilihat. Jadi siswa, guru, kepala sekolah, bahkan orang tua juga ikut di dalam menentukan bagaimana potret sekolah yang di dalam rapot pendidikan itu. Mungkin itu yang kita sampaikan. Terima kasih Bu Fatina. Ini menarik sekali. Bu Fatina menggarisbawahi adanya perspektif, pendapat, suara dari murid, dari siswa yang tadinya tidak ada gitu ya dalam memotret kualitas sekolah, kualitas satuan pendidikan. Ini menjadikan Bu Fatina sekolah bisa melihat cermin yang lebih objektif ya Bu ya, karena anak-anak lebih jujur melaporkan kondisi sekolahnya Bu ya. Ya, menarik sekali. Terima kasih Bu Fatina. Monggo silahkan saya undang mungkin Pak Suratnam ya, silakan Pak. Terima kasih Pak dan selamat pagi kepada teman-teman pendidik di seluruh Indonesia ya. Yang saya rasakan sebelum adanya raport pendidikan, sekolah kami khususnya dalam menyusun program dan kebijakan sekolah itu kita menggunakan berbagai macam dari sumber data Pak. Sehingga terus terang pada saat itu ada satu kebingungan pada saat kita akan menyusun program-program yang betul-betul bisa menggambarkan kondisi real sekolah kita. Nah, perbedaan yang signifikan setelah adanya rapor pendidikan, terus terang ini sekolah sangat terbantu, kemudian lebih fokus dan lebih terarah, sehingga sekolah bisa mengimplementasikan manajemen berbasis data. Ya. Mulai
dalam rangka menganalisis akar masalah, kemudian memilih rancangan solusi yang tepat dengan cara memilih solusi yang sudah ada disediakan di platform, sehingga itu yang nantinya akan menjadikan acuan penyusunan program bersama untuk tahun depan, ya. Dan yang paling membedakan pada saat kita menggunakan data yang hanya satu bersumber dari raport ini, semua stakeholder yang ada di sekolah, khususnya warga sekolah dan komite sekolah itu betul-betul bersama-sama bergotong royong dalam rangka penyusunan program. Sehingga yang sangat berbeda itu pada saat sebelum ada raport yang menyusun program itu mungkin tidak semua warga bersama-sama, ya, tetapi setelah ada raport ini karena visinya sama, semangatnya sama, tahu kondisi kelemahan sekolah kita, jadi semuanya memiliki beban moral bersama-sama untuk memperbaiki sekolah kita, ya. Itu mungkin yang paling saya rasakan pada saat kita menggunakan raport yang bersumber dari datanya yang berbasis data itu, sehingga yang saya harapkan itu nanti akan didapat percepatan peningkatan kualitas mutu pendidikan, khususnya peningkatan kualitas proses pembelajaran. Ya, persis Pak Suratman. Tujuannya itu ya Pak ya. Jadi kita repot-repot melakukan asesmen nasional, membuat rapor pendidikan, Bapak Ibu di sekolah melakukan perencanaan berbasis data. Ini bukan sekedar kegiatan administratif. Ini semuanya tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengalaman belajar yang dirasakan anak-anak kita. Dan makasih Pak, tadi poin penting yang saya tangkap dari Bapak adalah rapor pendidikan ini membantu seluruh warga sekolah untuk bisa fokus pada prioritas-prioritas yang memang perlu dibenahi, gitu ya, memang perlu diperbaiki di masing-masing sekolahnya. Betul, kalau dulu ada ujian nasional, ada EDS tadi ya, evaluasi diri sekolah, ada borang dari badan akreditasi, yang kadang-kadang beda-beda gitu ya arahnya. Nah, ini mana yang sebaiknya kita prioritaskan. Tapi dengan adanya rapor pendidikan, semua sudah diintegrasikan dan warga sekolah menjadi lebih mudah untuk berdiskusi, untuk berefleksi dan menyepakati arah perbaikannya. Bagaimana dengan di SMP luar biasa? Di Bu Fani, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Sebelumnya kami menggunakan PDS, evaluasi diri sekolah, untuk mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan yang ada di sekolah. Dengan adanya raport pendidikan ini, kami merasakan adanya perbedaan yang sangat signifikan. Karena data pada raport pendidikan sangat terperinci, simpel, dan mudah dipahami. Kemudian pada raport pendidikan ada fitur-fitur yang dapat membantu satuan pendidikan untuk dapat memecahkan persoalan-persoalan yang ada pada satuan pendidikan itu sendiri, di mana kami dapat mengetahui akar permasalahannya seperti apa. Kemudian ada inspirasi benahi, fitur inspirasi benahi, yang mana langkah-langkah pembenahannya sudah ada, dan tinggal kami bisa memilih langkah pembenahan itu yang tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan kami, sehingga itu memudahkan kami untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan yang ada di satuan pendidikan kami. Terima kasih Bu Fani. Jadi di konteks sekolah luar biasa juga membantu ya Bu Fani ya? Sangat membantu Pak. Oke, terima kasih. Jadi ada datanya rinci, komprehensif, tapi cukup simpel, cukup mudah dipahami. Dan tadi Bu Fani sudah menyebutkan fitur-fiturnya. Jadi saya lanjutkan aja ke pertanyaan berikutnya ya. Saya dari Bu Fani lagi. Ini Bu, Bapak dan Ibu kalau tidak salah sudah sempat mengeksplorasi, sudah sempat mencoba-coba versi 2.0 ini, versi yang kedua ya. Nah, apa yang Bapak Ibu sukai dari versi baru ini? Apa yang kira-kira akan lebih bermanfaat gitu? Silakan Bu Fani. Ya, pada versi 2.0 ini kami dapat mengetahui ringkasan kondisi satuan pendidikan kami pada tahun 2023, di mana jika dibandingkan dengan tahun 2022, iklim keamanan sekolah kami mengalami peningkatan paling tinggi dan menjadi indikator pencapaian terbaik.
Namun masih ada yang perlu kami perhatikan, yaitu pada kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Pada versi 2.0 ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat membantu. Misalnya kami dapat mengetahui akar permasalahannya apa, kemudian ada fitur inspirasi benahi. Jadi pada fitur inspirasi benahi ini terdapat langkah-langkah pembenahan seperti apa yang dapat kami pilih berdasarkan sesuai dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan kami. Misalnya sekolah dapat memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran terkait dengan penguatan literasi. Dari informasi-informasi ini kami dapat menganggarkan di Arkas kegiatan-kegiatan penguatan literasi seperti pengadaan buku literasi, membuat kebun literasi, atau memfasilitasi seluruh kelas dengan pojok baca dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya versi 2.0 ini sangat memudahkan kami, sangat memudahkan satuan pendidikan kami untuk mengenali akar permasalahannya apa, kemudian kami sangat dibantu dengan fitur inspirasi benahi untuk langkah-langkah pembenahan seperti apa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jadi di awal tadi ada ringkasan yang membuat Bu Fani bisa langsung melihat apa yang sudah baik, apa yang sudah mengalami kemajuan, dan apa yang masih perlu diperbaiki secara singkat gitu ya Bu ya. Dan kemudian Bu Fani juga menekankan ini sudah nyambung dengan bahkan sampai dengan RKAS ya. Jadi Bu Fani sebagai Kepala Satuan Pendidikan bisa langsung menerjemahkan menjadi kegiatan dan anggaran gitu ya. Oke, kalau di SD-nya Bu Fatinam bagaimana? Tadi sudah sempat melihat-lihat juga ya Bu Fatinam? Alhamdulillah Pak, kita sudah sempat melihat-lihat rapot pendidikan yang versi 2.0 ini. Nah, alhamdulillah khususnya di tempat kami mengalami ada kenaikan, ada penurunan, itu yang signifikan ya Pak ya. Tapi alhamdulillah di numerasi kami juga mengalami kenaikan walaupun angkanya masih boleh dikategorikan sedang. Tetapi alhamdulillah artinya begini Pak, kalau kita lihat rapot pendidikan yang tahun 2022, keluaran 2022 kemarin dengan versi 2.0 ini, yang versi 2.0 ini sangat-sangat membantu sekolah Pak. Begitu kita membuka fitur-fitur yang ada di rapot pendidikan ini, kita bisa melihat nilai sebelum yang kemarin kita dapat dengan yang sekarang kita dapatkan itu bisa kita tampak sekali. Jadi kita bisa tahu, kita tidak perlu lagi membuka rapot pendidikan yang lalu, di sana udah nampak bahwa nilai yang lalunya sekian dan yang sekarang sekian. Artinya di sana itu ada kenaikan atau ada penurunan di dalam indikator-indikator tersebut. Nah, di samping itu juga di dalam versi 2.0 ini juga Pak sangat membantu kami di sekolah. Artinya kalau yang kemarin kita cari ini apa yang akan kita lakukan, apa yang akan dilakukan. Nah, tetapi dengan versi 2.0 di sana sudah membantu sekolah di mana apa yang harus kita lakukan dari setelah mengidentifikasi masalah, kemudian refleksi, kemudian mulai benahi apa yang harus kita lakukan di benahi ini. Di benahi ini sangat jelas sekali, seperti yang Bu Fani katakan tadi, kita bisa melihat, kita bisa langsung menuju ke RKAS, di sana kita merencanakan anggaran yang akan dikeluarkan dalam kegiatan tersebut. Tetapi yang lebih menggembirakan bagi kami di sekolah itu Pak, khususnya tim pendidikan, itu di dalam fitur-fitur itu terdapat untuk membenahi itu udah mengeling ke PMM Pak. Nah itu yang tinggal sekolah itu melihat kelemahannya di mana, apa yang harus dibenahi, kemudian melihat di PMM sudah tidak mencari-cari nih PMM bagian yang mana, di sana langsung ngeling. Itu yang sangat memudahkan sekolah untuk melaksanakan kegiatan rapot pendidikan yang versi 2.0 ini Pak. Mungkin sementara itu Pak. Iya, terima kasih Bu Fatinam. Jadi sama dengan Bu Fani tadi, yang sangat membantu adalah inspirasi benahinya ya. Dan ini bukan kewajiban bagi sekolah, ini adalah sifatnya rekomendasi yang
bisa dipilih menjadi opsi bagi sekolah. Tapi itu sangat memudahkan. Jadi kalau Bu Fani meng-highlight ini bisa langsung diterjemahkan menjadi kegiatan di RKAS. Ya, Bu Fatina menambahkan ini nyambung juga dengan PMM gitu ya. Jadi di PMM, di platform Merdeka Mengajar, kita punya banyak sekali pelatihan, banyak sekali modul, banyak sekali materi-materi yang itu nyambung juga dengan rapor pendidikan. Jadi ini bukan dua hal yang terpisah gitu ya. Dan ya, fitur baru ini memudahkan untuk melihat nyambungnya di mana. Satu lagi yang tadi disinggung oleh Ibu yang menarik sekali adalah sekolah bisa melihat kenaikan dan penurunan. Nah, kalau ada yang naik kita jadi senang gitu ya. Ini menyemangati. Berarti sesuatu yang kita lakukan itu sudah berdampak pada siswa kita. Itu penting sekali memang. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa kriteria utama keberhasilan kita itu memang kita dibandingkan dengan diri kita di masa lalu, bukan dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena setiap sekolah punya titik awal yang berbeda-beda. Jadi yang paling adil itu melihat keberhasilan dari apakah sebuah sekolah itu mengalami kemajuan atau tidak, gitu ya. Bukan rankingnya di antara sekolah-sekolah yang lain, karena kondisinya setiap sekolah berbeda-beda. Jadi makasih. Pak Suratman, bagaimana Pak di tempat Bapak yang sudah dilihat dan kira-kira disukai, bisa membantu fitur apa saja Pak? Setelah saya melihat versi 2.0 ya, yang saya sangat sukai adalah cara membaca data atau menginvestasikan capaian-capaian yang didapat setiap indikator pada tiap elemen itu tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda itu ya. Karena itu sangat rinci dan sangat jelas penjelasannya ya. Karena dari awal kita pada saat membuka versi yang terbaru ini kita sudah bisa melihat situasi real kondisi sekolah kita. Di situ ada ringkasan secara umum yang menggambarkan kondisi-kondisi yang sudah didapat di sekolah kita. Kemudian fitur yang saya sukai itu fitur di situ sudah ada delta perubahan. Ini sangat diperlukan sekali khususnya oleh kepala sekolah dalam rangka untuk mengevaluasi, membuat program tindak lanjut ke depannya. Nah, di situ semangat yang bisa dibangun pada saat kita membahas delta di situ akan menimbulkan semangat untuk melakukan refleksi diri bersama-sama. Kenapa kita perubahannya naiknya sekian persen, bahkan mungkin ada yang turun, berarti kan di situ harus ada yang dievaluasi program-program yang sudah kita lakukan. Jadi fitur ini sangat membantu manakala untuk memperbaiki program selanjutnya. Setelah kita tahu kenaikan-kenaikan itu berarti diteruskan dengan cara menganalisis indikator prioritas dan akar masalah. Dan ini versi yang terbaru ini juga sangat memudahkan dan kita sudah dibantu oleh fitur-fitur yang ada di platform ini sehingga pada saat kita sudah tahu rinci masalahnya apa, tinggal itu sudah satu paket ngeling juga ke inspirasi benahi ya. Jadi sekolah tidak bingung lagi. Oh, ini penyakit kita, berarti langkah kegiatan yang harus akan kita laksanakan obatnya diambilnya yang ini. Itu sangat memudahkan, Pak. Dan tadi betul apa yang disampaikan oleh teman-teman juga, pada saat kita untuk memperkaya inspirasi kita, ini sudah langsung connect nge-link ke PMM. Jadi kita juga bisa melihat inspirasi-inspirasi yang di sekolah-sekolah yang lain, sehingga itu memperkaya program-program untuk memperbaiki kegiatan yang ada di sekolah itu. Itu mungkin Pak yang bisa saya rasakan dan saya laporkan terkait dengan versi yang terbaru yaitu 2.0. Terima kasih Pak. Ya, kami senang mendengar bahwa fitur-fitur ini betul-betul lebih memudahkan bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan refleksi bersama warga sekolah yang lainnya dan menyepakati apa tindakan yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi penafsirannya tidak beda-beda, sudah ada analisis yang disajikan oleh rapor ini sehingga sekolah bisa kemudian fokus pada akar masalah yang perlu diperbaiki. Dan tadi Bapak juga menyampaikan delta perubahannya sekian persen, itu juga memotivasi ya Pak ya, untuk kalau yang sudah bagus itu menjadi umpan balik positif, kita semangat bahwa kita sudah berdampak positif, tapi yang turun itu membuat kita termotivasi untuk memperbaiki. Koneksinya dengan PMM,
Nah, ini sekali lagi ternyata menjadi sesuatu yang penting bagi Bapak dan Ibu ya. Kami sangat berharap Bapak dan Ibu guru, kepala satuan pendidikan itu melihat semua yang kita berikan, platform-platform yang kita berikan kepada guru, kepada satuan pendidikan, itu sebagai alat bantu untuk melakukan perbaikan. Jadi dengan menyambungkan antara rapor dengan PMM, saya senang sekali tadi mendengar bahwa ternyata PMM itu berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang indikatornya ada di rapor pendidikan gitu ya. Jadi bukan sekedar memenuhi target-target berapa persen guru yang sudah mengaktifkan akun belajar.id-nya, berapa yang sudah menonton video gitu ya. Karena video bisa dicepetin tuh Bapak dan Ibu. Bisa dicepetin terus dapat centang sudah selesai menonton videonya. Tapi ini betul-betul pemanfaatan untuk perbaikan, untuk membuat semakin banyak anak-anak kita yang merasakan kualitas belajar yang baik. Nah, boleh nggak diberi contoh konkret tindak lanjutnya? Jadi setelah melihat rapor pendidikan, tadi kan sudah disampaikan bahwa ada inspirasi benahi gitu ya, ada program-program kegiatan yang bisa dilakukan. Bolehkah diberi contoh konkretnya? Ini boleh yang lalu, boleh juga yang direncanakan di tahun 2023 ini. Mungkin saya mulai dari Pak Suratman dulu, silakan Pak. Aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait dengan rapor pendidikan ya, berdasarkan rapor tahun 2021 yang keluar di tahun 2022, itu pertama-tama kami melaksanakan sosialisasi dulu dengan semua warga sekolah, kemudian kita juga mengundang komite sekolah. Ini Bapak dan Ibu yang harus diperbaiki di sekolah kita ini berdasarkan data yang didapat dari rapor pendidikan. Itu sangat penting, kita harus menyamakan prosesi dulu ya. Kemudian kita tidak lanjutkan, sekolah mengadakan workshop atau IHT terkait untuk membuat rancangan kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang di sekolah kita. Dan kita itu melibatkan seluruh warga sekolah, kemudian ada komite sekolah, kemudian disaksikan juga oleh narasumber, mengundang narasumber, dan kita juga mengundang dari unsur dinas ya, dan pengawas pembina. Ya. Jadi pada saat workshop itu kita bersama-sama berdasarkan dari analisis akar masalah, membuat rancangan solusinya dan benahinya, sehingga di situ tadi semangat gotong royong untuk refleksi dirinya itu luar biasa Pak pada saat workshop. Dan kita tidak kemana-mana, kita fokus membicarakan hal itu. Sehingga di akhir kegiatan itu kita sudah membuat rancangan perencanaan yang link dengan rencana kerja tahunan, jadi 1 tahun ke depan itu program-programnya sudah disusun berdasarkan berbasis data yang diambil dari rapor pendidikan. Dan ini sangat efektif sekali disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui bantuan operasional sekolah. Jadi memang kita sudah bisa memprediksi mana kegiatan-kegiatan yang harus mengeluarkan anggaran, bahkan kita juga sudah mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang non anggaran ya. Misalkan di kegiatan-kegiatan anti bullying atau apa, ternyata kita juga bisa kerjasama dengan orang tua karena pada saat workshop kita mengundang komite. Ya. Ternyata dari sekian banyak orang tua yang ada di sekolah bisa dijadikan beberapa yang akan dijadikan narasumber. Ya. Sehingga itu semangatnya, jadi tanggung jawab peserta didik itu setelah ada rapor pendidikan dan kita sering mengadakan sosialisasi dengan orang tua, jadi kerjasama dengan orang tua semakin meningkat Pak yang saya rasakan. Dan kolaborasinya semakin baik bahwa betul-betul menyadari anak yang ada di sekolah itu tanggung jawab kita bersama. Itu mungkin Pak yang bisa saya laporkan terkait dengan aksi nyata. Jadi pada saat penyusunan program kerja tahunan itu sangat terbantu dengan adanya rapor pendidikan. Luar biasa Pak Suratman, budaya refleksi bersama-sama gitu ya, yang partisipatif melibatkan warga sekolah termasuk perwakilan dari orang tua, itu menjadi sangat terbantu dengan adanya satu platform rapor pendidikan ini yang membuat kita melihat kondisi sekolah ya, satu cermin yang sama nih. Kemudian itu yang bisa kita jadikan bahan untuk melakukan refleksi. Saya rasa praktik seperti yang dilakukan Pak Suratman ini sangat-sangat baik ya, karena
perbaikan itu harus berdasarkan refleksi dan kesepakatan bersama. Kalau hanya kepala sekolah saja atau individu guru saja yang ingin melakukan pembenahan, tentu tidak akan seefektif jika seluruh warga sekolah melakukannya bersama-sama. Dan tadi Pak Suratman menyebutkan bullying gitu ya. Ini contoh yang baik juga. Kita dengan adanya platform rapor pendidikan, kita jadi tahu berbagai aspek dari lingkungan belajar di sekolah yang perlu dibenahi. Dan ketika ada indikasi bahwa ada bullying di sekolah kita, itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Justru itu sesuatu yang harus kita bicarakan dan kita carikan solusinya bersama-sama. Dan seringkali orang tua itu juga memiliki sumber daya, memiliki latar belakang, kemampuan untuk ikut berkontribusi di sana. Dan tadi saya suka highlight-nya, tidak selalu menggunakan anggaran ya Pak Suratman ya. Jadi tidak harus kegiatan pembenahan itu ada anggarannya, karena gotong royong tadi ini spiritnya. Terima kasih. Mungkin saya lanjut ke Bu Fani. Kalau di Bu Fani bagaimana? Ada contoh-contoh konkret tindak lanjut yang sudah dilakukan kemarin atau boleh juga yang direncanakan dilakukan di tahun ini? Pada intinya kami tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suratman tadi. Budaya diskusi selalu kami terapkan di satuan pendidikan kami. Ketika kami menemui masalah, kami selalu duduk bersama mencari solusi dan alternatif jalan keluar dari permasalahan yang kami hadapi. Kemudian kerjasama dengan orang tua juga kami terapkan, karena anak-anak kami adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang memang harus kami dampingi. Jadi di sekolah kami ibu dan bapak guru yang mendampingi, kemudian di rumah orang tua yang akan selalu mendampingi anak itu. Jadi budaya diskusi ini kami terapkan pada saya dan teman-teman guru, dan kami juga melibatkan orang tua untuk sama-sama berdiskusi mencari solusi atau jalan alternatif terbaik dalam permasalahan yang kami hadapi untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan kami. Terima kasih Bu Fani. Jadi sama ya, budaya diskusi di sekolah ini juga menjadi esensi dari proses perbaikannya. Dan kerjasama dengan orang tua dalam konteks pendidikan khusus yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus memang justru itu menjadi lebih penting lagi, sangat-sangat esensial ya Bu Fani ya. Terima kasih Bu. Bu Fatina, bagaimana Bu? Ada contoh konkret tindak lanjut yang bisa dibagikan? Ya, baik Pak, terima kasih. Untuk kami yang kami lakukan di awal penerimaan rapot pendidikan 2022 kemarin, yang pelaksanaan 2021, maka di awal kami melakukan setelah menerima hasil rapot pendidikan itu, maka hasil itu kami sosialisasikan dulu kepada guru-guru yang ada, kemudian untuk dibuat refleksinya, kegiatan apa yang akan dilaksanakan setelah melihat rapot pendidikan itu. Tetapi tidak sampai di situ saja Pak, untuk menyenangkan hati anak yang mereka kemarin ikut andil untuk menentukan potret sekolah kita, maka hasil rapot pendidikan itu juga kami sampaikan kepada anak-anak kami. Nah, mereka tentu merasa ada yang senang, ada yang mereka, "Yo, kenapa begitu Pak, Ibu?" Nah, jadi itu kami lakukan supaya anak itu merasa terinspirasi untuk ke depannya, Pak. Jadi bukan kita meminta mereka mengikuti asesmen itu tidak hanya ikut-ikutan seperti latihan mengerjakan soal, tetapi itu punya makna tersendiri untuk sekolah, demi potret sekolah. Nah, kemudian di sela-sela waktu juga dengan orang tua juga kami sampaikan ini potret SD Negeri 39 untuk tahun 2022. Nah, maka dari itu antara sekolah dan orang tua siswa itu berkolaborasi. Nah, sekarang duduk bersama-sama melewati paguyuban kelas itu dengan komite sekolah, maka kita melihat langkah apa yang akan kita lakukan ke depannya dengan merangkul orang tua yang punya kemampuan ataupun dia punya ahli di bidang apa. Misalnya dia di bidang dia mampu untuk bagaimana anak tidak
pemahaman tentang bullying, pemahaman tentang bagaimana ramah anak di sekolah, kenyamanan anak di sekolah. Nah, itu kita rangkul orang tua, maka orang tua yang menyampaikan sejenis kayak pengarahan kepada anak-anak kami. Nah, kemudian kami juga hasil daripada raport pendidikan yang ada itu, setelah kita tadi refleksi, maka untuk program selanjutnya, setiap tahun kita ada program tahunan itu Pak, maka kita masukkan di dalam program tahun. Nah, inilah yang akan kita lakukan dari hasil-hasil yang kita kaji itu. Misalnya untuk menambah wawasan guru, untuk menambah peningkatan atau inovasi guru di dalam pembelajaran, atau hal-hal yang memang kita anggap kurang dari hasil raport pendidikan itu, dengan melaksanakan ada BIMTEK atau workshop-workshop keterkaitan dengan yang sudah kita atur. Kemudian kami juga tidak lupa melibatkan daripada pengawas sekolah dan bahkan mohon bimbingan atau arahan daripada dinas pendidikan kota yang terkait. Maka dari itu kita juga mengambil narasumber-narasumber untuk supaya guru itu punya motivasi tinggi, maka kita ambil juga narasumber-narasumber yang dari luar untuk menambah wawasan guru. Itu yang menggunakan dana untuk pelaksanaan tersebut. Dan di samping itu juga tidak apa yang disampaikan Pak Suratman juga, iya, kita selalu tidak menggunakan dana untuk meningkatkan kompetensi guru. Maka ada dengan menggunakan tadi teman sejawat, saling berkolaborasi antara satu dengan yang lain dengan cara berdiskusi. Nah, itu yang sudah kita lakukan Pak, mudah-mudahan membuahkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Amin, amin. Makasih berbaginya Bu Fatina. Jadi sepertinya benang merahnya adalah refleksi bersama. Jadi rapor pendidikan ini akan jauh lebih bermanfaat kalau dia digunakan sebagai alat untuk melakukan refleksi bersama yang sifatnya partisipatif, ya, sehingga sekolah bisa menggerakkan gotong royong untuk melakukan pembenahan. Dan ini tidak selalu harus ada anggarannya, karena gotong royong ini membuat berbagai resources itu bisa dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk perbaikan. Nah, ini catatan saya, ini membutuhkan kemauan untuk membuka diri. Ini yang saya apresiasi sekali dari Bapak Ibu yang ada di sini. Kadang-kadang kita merasa rapor itu harusnya saya saja yang boleh melihat gitu ya. Ini kan kinerja saya. Jangan sampai orang lain tahu bagaimana kinerja saya. Nah, tapi kalau mindset itu, kalau sikap itu yang diadopsi, pemanfaatannya tidak akan optimal. Jadi memang harus ada kemauan, keberanian untuk membuka diri, karena semangatnya semuanya adalah untuk refleksi dan perbaikan. Ini saya salut sekali Bapak dan Ibu. Maaf Pak, mungkin satu lagi Pak, lagi yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan itu tidak bosan-bosannya selalu merangkul guru-guru untuk duduk bersama untuk memajukan sekolah. Itu yang utama Pak. Kalau semangat kepada kepala satuan pendidikan itu melemah, maka mungkin membuahkan hasil yang kurang memuaskan gitu Pak. Memang dari kita semua, selain daripada semangat guru-guru, kita juga punya semangat yang tinggi. Itu Pak, tambahan sedikit. Iya, keren sekali. Mendengar semangat Ibu ini, saya menjadi semakin optimis Bapak dan Ibu bahwa pendidikan kita akan semakin maju ke depannya. Bayangkan kalau praktik-praktik yang diceritakan tadi ini dilakukan di semua satuan pendidikan di seluruh Indonesia, akan sangat luar biasa. Nah, ini sebagai penutup, ada pesan atau ajakan yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada pemirsa. Saya asumsikan sebagian besar kepala sekolah ya, mungkin ada guru-guru juga, karena salah satu perubahan yang kita lakukan, rapor pendidikan versi kedua ini sudah kita berikan aksesnya juga kepada para guru, sehingga yang tadi disampaikan Bapak dan Ibu, ini adalah alat untuk refleksi bersama, ini akan semakin mudah untuk dilakukan. Monggo silakan, mulai dari siapa? Bu Fani dulu mungkin? Ya, silakan. Terima kasih. Saya mengajak kepada seluruh satuan pendidikan, kepada seluruh sekolah luar biasa,
Mari kita gunakan rapot pendidikan sebagai landasan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Pada rapot pendidikan telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang akan membantu satuan pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada satuan pendidikan itu sendiri. Untuk itu, mari Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita sama-sama menggunakan rapot pendidikan sebagai landasan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dan perbaikan pemerataan hasil belajar. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Silakan Pak Suratman mungkin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan adanya platform pendidikan versi 2.0, ya, saya mengajak kepada teman-teman Bapak Ibu guru dan teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah, ya, kita harus bisa memanfaatkan kemudahan ini dengan cara segera membuka raport masing-masing di sekolah kita, ya, dan diskusikan dengan warga sekolah sehingga minimal kita sudah tahu akar masalah yang ada di sekolah kita, sehingga Bapak dan Ibu dengan semangat refleksi diri bersama-sama bisa mengeluarkan ide-ide yang luar biasa untuk memperbaiki atau mengatasi akar masalah yang ada di sekolah kita. Memang teman-teman, baik Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah, dengan platform yang baru ini kita menyadari mungkin ada kecemasan, mungkin ada hal-hal yang situasinya harus ada penyelesaian dulu di kalangan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu guru, karena itu sudah ada bantuan di platform ini, di Inspirasi Benahi, ya, yang itu sudah nge-link kepada PMM. Jadi pada kesempatan ini juga saya mengajak Bapak dan Ibu jangan bosan-bosan selalu membuka PMM untuk mengupdate, menambah wawasan yang ada di diri kita. Tetap semangat dan mudah-mudahan tujuan pendidikan nasional kita bisa tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Suratman. Silahkan Bu Fatinam. Baik, Pak. Dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh satuan pendidikan, baik dari jenjang TK, SD, SMP, sampai ke SMA, SMK, mari sama-sama kita memanfaatkan rapot pendidikan versi 2.0 yang mana pemerintah telah berupaya membuat satuan pendidikan itu dengan mudah menyelesaikan akar masalah yang dialami oleh satuan pendidikan masing-masing. Jadi pemerintah telah berupaya, kenapa kita tidak menggunakan yang sudah disediakan oleh pemerintah? Mari sama-sama kita buka, setelah kita buka kita download, kita pelajari, kita lihat akar masalah yang ada pada satuan pendidikan masing-masing, kemudian kita cari bagaimana solusinya. Semoga kita senantiasa bisa memajukan dunia pendidikan, landasan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan tidak lupa juga kita saling berkolaborasi antara sekolah satu dengan yang lain. Bukan berarti kita akan membandingkan sekolah A dengan sekolah B, tetapi kita hanya menuju untuk sekolah kita, apa yang akan kita lakukan. Sementara itu Pak yang dapat disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Luar biasa, terima kasih sekali. Kolaborasi, kompetisinya kompetisi untuk menyediakan layanan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita semua ya, Bapak dan Ibu ya. Luar biasa. Semoga ajakan ini didengar dan disambut oleh semua yang mendengarkan, melihat saat ini, dan Bapak Ibu semuanya. Proses refleksi dan identifikasi dan benahi atau perencanaan berbasis data ini tidak hanya dilakukan satuan pendidikan. Kami di pemerintah juga melakukan. Jadi hasil kajian secara nasional terhadap rapor pendidikan itu sudah kami gunakan untuk melakukan berbagai program seperti pengiriman buku-buku bacaan kemarin. Nah, data di tingkat nasional juga kami analisis untuk mendapatkan potret secara nasional. Ini hasilnya akan segera kami bagikan dalam beberapa kegiatan ke depan. Sebagai penutup, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan rapor pendidikan untuk melakukan refleksi dan pembenahan kualitas pembelajaran. Jika ada masukan, kami dengan senang hati untuk menerimanya untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu, serentak bergerak untuk mewujudkan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Baik, terima kasih Pak Nino dan Ibu Bapak narasumber atas diskusi yang sangat menarik. Semoga sesi diskusi tadi dapat memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita semua. Tidak terasa, kita sudah sampai pada akhir acara. Sebelum itu, mari kita saksikan pesan kunci dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktur Jenderal Pendidikan dan Vokasi, serta Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Perilisan Rapor Pendidikan 2.0 merupakan langkah penting dalam pembenahan mutu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Penyempurnaan platform rapor pendidikan di versi 2.0 tentunya akan lebih mempermudah satuan pendidikan dalam melakukan perencanaan berbasis data dan mendorong aksi nyata. Rapor pendidikan dan PBD disediakan oleh Kemendikbudristek untuk seluruh jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, dan bersifat inklusif dengan tidak mengesampingkan keunikan atau kekhasan di setiap jenjang dan satuan pendidikan. Kemendikbudristek terus melakukan penyempurnaan platform rapor pendidikan agar implementasi perencanaan berbasis data di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik, sehingga satuan pendidikan dapat melakukan pembenahan dan merancang program yang tepat sasaran. Harapannya bukan hanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tapi juga mengubah kebiasaan perencanaan dan penganggaran di satuan pendidikan yang lebih berorientasi pada identifikasi dan refleksi akar masalah. Perencanaan berbasis data dengan rapor pendidikan memiliki potensi manfaat yang sangat besar bagi seluruh jenjang, termasuk SMK. Terlebih lagi, terdapat penyempurnaan pada platform rapor pendidikan versi 2.0, di mana terdapat indikator prioritas khusus untuk jenjang SMK, yaitu indikator penyerapan lulusan SMK dan indikator yang mengukur tingkat link and match atau kemitraan suatu industri dengan SMK. Penyempurnaan ini khususnya dilakukan untuk menjawab kebutuhan kepala sekolah dan guru SMK terkait indikator khusus yang memotret kualitas pembelajaran di SMK. Harapannya, melalui indikator-indikator ini, kepala sekolah serta guru SMK dapat melakukan proses identifikasi, refleksi, dan membuat pembenahan pada pembelajaran di SMK berdasarkan keberhasilan menyelaraskan pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja. Pada rapor pendidikan versi 2.0 ini, seluruh indikator prioritas, termasuk indikator prioritas khas SMK, dilengkapi dengan daftar inspirasi benahi yang dapat semakin menunjang kegiatan pembenahan di sekolah. Selain itu, rapor pendidikan versi terbaru ini juga memuat data dari tracer study yang dilakukan oleh lulusan, sekolah, serta dunia kerja. Oleh karena itu, penting bagi SMK untuk mendorong pengisian tracer study oleh warga sekolahnya agar mendapat data yang optimal dan bermanfaat untuk proses refleksi. Harapannya, seluruh satuan pendidikan, khususnya SMK, dapat memanfaatkan rapor pendidikan sebagai salah satu cara untuk melakukan perubahan berkelanjutan melalui perencanaan berbasis data, termasuk para SMK yang mengimplementasikan pembelajaran berbentuk teaching factory. Mari manfaatkan data yang ada pada rapor pendidikan versi 2.0 dengan sebaik-baiknya. Kita menyadari bahwa upaya untuk mencapai visi pendidikan Indonesia mesti diawali dengan adanya kepala sekolah dan guru yang unggul. Tanpa dimulai dengan SDM yang unggul, kita tak akan bisa melakukan pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang tak hanya mencakup kompetensi, tetapi juga karakter. Sebagaimana kita tahu, Ijen GTK telah menyiapkan pemimpin pembelajaran melalui program pendidikan guru penggerak. Ini adalah program penyiapan pemimpin-pemimpin pendidikan di Indonesia, termasuk kepala sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah tidak hanya menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, tapi juga pemimpin dalam perencanaan sekolah. Rapor pendidikan memberikan informasi yang komprehensif tentang kondisi satuan pendidikan
karena sumber data dalam rapor pendidikan bersifat objektif dan laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi dari berbagai sumber data. Di platform rapor pendidikan, kepala sekolah bisa melihat kondisi satuan pendidikan mulai dari mutu dan hasil belajar lewat proksi, literasi, numerasi, kualitas pembelajaran dan lingkungan belajar, serta kompetensi dari kinerja kepala sekolah dan juga guru. Rapor pendidikan versi 2.0 yang diluncurkan ke seluruh satuan pendidikan hari ini juga dilengkapi dengan informasi tentang capaian indikator prioritas satuan pendidikan dan akar masalah yang bisa menjadi inspirasi prioritas pembenahan di sekolah. Rapor pendidikan juga dilengkapi dengan inspirasi benahi sebagai konten-konten pembelajaran bagi kepala sekolah untuk memimpin transformasi pembelajaran dan perencanaan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembenahan bersama dengan guru yang tahun ini juga sudah diberikan akses ke rapor pendidikan dapat bergotong royong bersama-sama untuk melakukan pembenahan satuan pendidikan. Saya meyakini upaya yang kita lakukan ini akan berkontribusi pada terjadinya peningkatan hasil belajar, mulai langkah pembenahan yang sesuai kebutuhan, peningkatan kualitas pembelajaran murid dengan rapor pendidikan versi 2.0 dengan mengakses ke website rapor pendidikan. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak atas pesan yang diberikan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh narasumber kita pada hari ini, serta seluruh peserta yang hadir dalam sesi perilisan platform rapor pendidikan versi 2.0. Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga seluruh elemen masyarakat perlu melakukan gerakan bersama dan bergotong royong demi mendorong penjaminan mutu dan transformasi pembelajaran yang lebih holistik. Ayo, mulai benahi sesuai kebutuhan, mulai dari rapor pendidikan. Salam Merdeka Belajar!